Assalamualaikum, halo para pejuang dapur dimanapun berada. Kali ini saya mau sedikit share tentang tips mengoles kastengel pakai kuas silikon. Nah, siapa nih teman-teman yang masih kesulitan menggunakan kuas silikon? Beda banget soalnya ya sama kuas yang dulunya kita pakai. Nah, tapi sebelum ngebahas itu, bantu support dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna saja. Ini adalah kanal berisi cooking tutorial, inspiration, bisnis idea, dan juga food review. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya. Yuk kita mulai ngobrolin, dimulai dari kuas. Nah, ini dia penampakan kuas silikonnya ya. Agak beda sama kuas-kuas yang lebih jadul gitu kan, bentuknya lebih kecil, mungkin ya lebih gampang dipakai. Nah, kenapa sih sekarang ini kok istilahnya kenapa sih harus pakai kuas seperti ini gitu ya? Jadi karena saya sudah pernah ikut sertifikasi halal, akhirnya semakin kesini semakin menyadari satu konsep yang seperti ini teman-teman. Pengaturan penggunaan kuas ini lebih kepada asal atau bahan baku kuasnya gitu ya. Dalam prinsipnya adalah jika dari bahan yang nggak jelas kehalalannya, tentunya auditor pasti akan keberatan untuk menerbitkan sertifikasi halal gitu ya. Terus kita harus menyadari sebagai seller atau produsen bahwa tujuannya adalah untuk melindungi hak konsumen dalam hal keterjaminan kehalalan suatu produk, dimulai dari proses produksi sampai produk itu jadi, gitu ya kira-kira. Semoga bisa diterima ya konsepnya ini. Nah, kita sekarang lanjut ke bagaimana sih menggunakan kuas ini gitu ya, karena secara fisiknya kan dia ada jarak gitu ya antar masing-masing jari-jari kuasnya gitu kan, sehingga ketika mau dipakai biasanya ada scratch atau alur dari kita cara mengoles itu kayak ketinggal gitu di medianya, entah itu mungkin pas ngoles nastar atau mungkin khususnya paling tricky mungkin nastar klasik ya gitu ya. Nah, kalau saya biasanya saya menggunakannya adalah yang bagian ujungnya seperti ini. Ada sih kuas silikon yang saya guntingin supaya bentuknya agak segitiga gitu ya, tapi akhirnya membiasakan diri gitu. Nah, kurang lebih seperti ini cara mengolesnya. Jadi gunakan aja, tidak semua bagian kuasnya ya, tidak selebar itu karena kan ukuran kue kering tidak lebih lebar dari kuasnya, bener nggak? Nah, tinggal oles-oles aja teman-teman. Ini menggunakan hanya kuning telur ya kalau untuk kastengel. Saya tidak menambahkan. Kadang ada tuh yang pakai apa tuh biar glowing. Kalau saya bilang kuning telur aja udah cukup gitu kan. Nah, kalau sudah nanti tinggal beri tambahan toppingnya itu yang keju yang diparut, keju cheddar yang diparut gitu ya. Nah, gini doang sih sebenarnya gampang, tapi tadi kadang kita karena faktor kebiasaan gitu ya. Mungkin kalau dulunya pakai kuas yang lama itu lebih gampang, mungkin kita merasanya lebih presisi, tapi di sisi lain ada tantangan yang kita harus mulai pikirkan, yaitu masalah tadi hak konsumen untuk mendapatkan kepastian kehalalan suatu produk gitu ya. Nah, ini proses lanjutannya yaitu saya topping pakai keju cheddar parut. Jadi kembali lagi ke masalah perkuasan gitu ya dan pengolesan. Sebenarnya sih kalau saya bilang ya, kembali ke kitanya gitu. Kadang ada gitu perasaan awal-awal pakai yang kuas silikon ini ya, perasaan kayak gini, aduh ribet amat sih soal kuas, kok mesti kayak gini kayak gitu gitu ya. Terus ada juga yang kayak merasa apa sih namanya lebih gampang pakai yang lama kayak gitu kan, karena kita memang belum terbiasa. Sekali lagi belum terbiasa aja, akhirnya kita mengembalikan pada marwahnya gitu ya, bahwa memang kalau yang kuas silikon itu memang sudah direkomendasikan sama istilahnya dari kalau yang waktu datang ke tempat saya ya, auditornya juga menyarankan yang seperti ini aja kayak gitu. Jadi mereka juga screening kok teman-teman ke wastafel kita atau ke tempat penyimpanan kayak peralatan makan gitu ya. Bahkan kayak spons yang kita pakai untuk mencuci pun kita harus pisahin gitu antara yang kita pakai untuk halal dedicated sama yang mungkin untuk keperluan rumah tangga biasa kayak gitu. Oke, itu seputar kuas-kuas dan cara mengolesnya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini tinggal dipanggang aja, tentunya sesuaikan dengan suhu di oven teman-teman ya. Kalau pemanggangan itu menurut saya krusial, lebih terkait kepada
ketahanan produknya nanti gitu ya, karena kalau kita memanggangnya bagus biasanya akan tahan lebih lama karena dia posisi kering gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa untuk hasil kastengel yang sudah dipanggang. Nah, sekarang kita lihat kastengel yang udah dipanggang. Nah, gimana? Cakep nggak? Ini beneran di kuasnya pakai kuas silikon ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya awal-awalnya masih agak susah-susah gitu ya untuk ngolesnya. Sekarang bisa dicoba, dibiasakan gitu. Hasilnya tetap cakep. Bahkan untuk nastar sekalipun saya mengolesnya juga pakai kuas silikon karena tadi udah ikut sertifikasi halal, jadinya kita jadi lebih tahu dan memang harus lebih aware gitu ya. Oke, jangan lupa untuk tetap bahagia, tetap sehat, dan tetap berkarya. Sampai jumpa.